Berarti lu punya plan and everything gone. Jadi kita hanya fokus untuk bantuan sosial. Ya berarti kita perang kan intinya kan? Ini perang, makanya presiden kan memang menyatakan bahwa kita berperang bersama nih melawan COVID-19. Nah, dan itu bro di awal-awal kan takes time. Artinya apa? Kan tetap ada prosedurnya dong. Ini kan bukan perusahaan kita ya kan. Yang kita bilang sama direktur keuangan, hari ini jadi ya. Besok itu anggaran rubah semua, ya nggak bisa seperti itu. Oh, belum tanda tangan Datang ke DPR. Wow. Ya kan, kemudian tentunya kalau seluruh kementerian dan lembaga itu konsultasi dengan Kementerian Keuangan. Iya dong, kan uangnya dari sana kan. Realokasinya seperti apa? Gue nggak ngerti kenapa dengan keadaan seperti ini para menteri tidak diberikan sebuah kekuasaan lebih. Udah lu nggak usah kemana-mana, pokoknya justice money, nggak usah belibet-belibet. Oh, keadaannya seperti ini, masa kita harus ngikutin prosedur pemerintahan zaman lama, bro? Sebenarnya bukan prosedur pemerintahan zaman lama. Kita harus ingat bahwa ini semua kan uang negara ya, dan harus dipertanggungjawabkan. Gimana pun juga tidak mungkin kita menggunakan uang negara yang akuntabilitasnya dipertanyakan. Kita kan nggak bicara kali ini bro, ya kan. Satu saat ke depan kan pasti akan ada pemeriksaan. Mungkin nanti pada saat gua nggak jadi menteri lagi, menteri keuangannya udah ganti, presidennya udah ganti. Kebijakan-kebijakan ini kadang-kala ini kan, mohon maaf nih, kadang-kadang kita ini kan juga sulit. Kita lihat ada beberapa kebijakan yang dikriminalisasi misalnya. Padahal mungkin kebijakan-kebijakan itu tuh pada masanya ya itu harus diambil. Dan sudah melalui prosedur mungkin. Gua nggak bicara yang tidak melalui prosedur ya. Nah, satu saat ini juga bisa terjadi ke kita loh. Artinya apa? Bukannya kita mau cari aman. Ya jujur lah, semua orang juga cari aman. Tapi betul. Maksudnya yang kita lakukan adalah mempercepat. Ya, tapi kalau istilahnya kita memotong atau mengesampingkan administrasi atau sistem prosedur yang memang sudah sudah baku, itu nanti kan sulit juga. Nanti juga salah, dan satu saat pasti jadi masalah hukum. Tapi rakyat lapar bro. Tapi makanya yang kita lakukan adalah kita fokus dulu kemana. Ya, kita fokus dulu kemana. Makanya awal itu presiden selalu menyampaikan bahwa ada 3 fokus. Yang pertama kesehatan. Artinya seluruh anggaran yang berkaitan dengan kesehatan ini harus segera diproses, realokasi dan refocusingnya. Kedua, tempat saya, masalah perlindungan sosial atau istilah beliau tuh social safety net, jaring pengaman sosial. Ketiga, pemulihan ekonomi. Jadi di fase awal ini kesehatan, kemudian perlindungan sosial seperti yang kita lakukan, bantuan sosial, dan ketiga yang sudah mulai kelihatan adalah program-program pemulihan ekonomi, restrukturisasi kredit UMKM, bantuan-bantuan subsidi bunga, subsidi listrik. Nah, ini yang berikutnya. Nah, kemudian besaran anggarannya juga disesuaikan dengan 3 itu. Jadi basically besar kesehatan, terus sosial, terus pembalikan ekonomi. Tapi kenapa banyak masyarakat juga yang komplain-komplain di mana-mana mereka belum dapat bantuan sosial? Why? Ya ini begini, kita sadar bahwa ekspektasi masyarakat kan tinggi, ya. Ekspektasi masyarakat tinggi, Tapi I'm not agree with you ketika lu bilang ekspektasi, karena they need it, bro. Ya kan ekspektasi dong. tadinya need jadi need. Ya kan? Kemudian kita terbatas anggaran, ya. Dan ketiga, tidak mungkin kita gini loh. Gue sih maunya nih, misalnya presiden bilang, udah Pak Menteri Sosial, kerjaan kamu setiap hari ini ada uang setiap hari sekian triliun, pokoknya kamu bagi-bagi aja udah bebas. Nggak bisa kan seperti itu. Yang nerima ini kan juga harus ada datanya. Karena kalau lu salah, kalau gue salah ya gue disalahin nanti satu saat, kan gue tanggung jawab. Negara tanggung jawab. Nah, di masa-masa awal kita eksekusi program bantuan sosial ini yang terjadi, ya. Artinya apa? Saya udah ngambil keputusan begini, ngambil simpelnya. Pokoknya masalah siapa yang terima, kalau dikasih ke gua, Kementerian Sosial, gua bisa lakukan. Gua ada data terpadunya, big datanya gua ada. Tapi gua nggak mau pakai itu 100%. Yang gua lakukan adalah, dan presiden setuju, kita
kasih kepada daerah. Daerah itu tingkat 2 ya. Kalau DKI kan khusus dia cuma tingkat 1. Silahkan kabupaten kota ini memberikan data kepada kita, Kementerian Sosial, untuk menerima bantuan sosial yang kita kelola. Dan diingat bro, tidak semua bantuan sosial kita kelola sendiri loh. Ya. Nah data ini kan gak gampang juga. Nah, gue menghela napas karena bisa bayangin kan? Gue menghela napas karena gue nggak semudah ini. Nggak gampang kan? Orang sensus aja berantakan kok gimana? Terus itu satu, itu takes time. Bayangin kita level menteri nih ngomong. Lu ketemu RT RW berapa level di bawah tapi gue pengalaman jadi RW 9 tahun jadi gue paham. Bayangin si RW ini RW bukan RW di DKI loh. RW di DKI mungkin lebih canggih ya. Kalau RW di kabupaten apa misalnya Maibrat sana di Papua. Lu Indonesia soalnya ya. Indonesia kan. Indonesia. Gue kan bukan kepala dinas sosial provinsi ya kan. Kabupaten Aceh Tengah. Dia harus si RW ini pertama instruksinya nih kan. Menteri langsung deh, nggak usah bicara gubernur karena gue langsung menteri ke bupati ke wali kota. Bupati wali kota ke bawahnya lagi nih. Ini bupati wali kota juga beda-beda bro. Ada yang rajin, ada yang sering turun lapangan, ada yang enggak. Nggak usah begitu. Kemarin aja new normal aja wali kota ada yang setuju, tapi gubernurnya nggak setuju begitu. Iya kan? Nah, iya. Dari wali kota bupati turun lagi kepala dinas misalnya, pada sosial. Kepala dinas dia turun lagi. Lu bisa bayangin kan? Nah, jadi si RW di bawah dia akan bingung nih. Gue disuruh mendata. Siapa yang bakal dikasih bantuan sosial oleh pemerintah. Dan yang kasih bantuan sosial ini bukan pemerintah, bukan hanya Kementerian Sosial nih. Banyak tuh kan. Ya kan? Ada Kementerian Sosial. Kalau di kabupaten ada Kementerian Desa. Pemerintah provinsinya kasih juga. Pemerintah kabupatennya kasih juga. Jadi lu bisa bayangin nih, dia bawa nih. Ya kan catatan. RW 01 kelurahan ini apalah misalnya ya kan, Bintaro misalnya. Ini satu komplek ini nih. Siapa aja ya. Dan gini, kalau bantuan sosialnya satu bro, gampang kan? Ini bantuan sosialnya banyak nih. Siapa yang dapat ini dan kapan? Siapa yang dapat ini dan kapan? Dia kasih lah ini barang baru ke istilahnya ke kelurahan dulu kan, kelurahan naik kecamatan. Sementara sebelum ini orang udah ribut kan, mana orang Indonesia tuh kan lucu. Baru diomongin hari ini nih bro, ya kan? Dia langsung bilang, mana besoknya bantuannya kok nggak datang. Baru dia ngomong hari ini. Baru kali ini Pak Menteri curhat. Pak Menteri stres ya ini. Menterinya stres ini. Makanya kerjaan gue di awal-awal tuh begitu. Gue pernah ya jujur. Lu nyesel gak jadi menteri di periode ini? I'm happy. You're happy. I'm happy. Come on lah bro. Enggak. Honest to me. You never know. Lu kan gak tahu bakal ngurusin beginian tiba-tiba bro. I'm being very super honest to you. Karena menurut gue jadi lebih tahu istilahnya tuh masyarakat kita. Ya otherwise lu gak pernah bener-bener masuk ke dalam sana juga ya. Karena kan selama ini ya gue juga belum lama ya, jadi mungkin 7-8 bulan lah ya, 8 bulan gitu kan. Selama ini kan gue ngertiin tuh kan ya programnya rutin gitu kan, tiba-tiba datang COVID. Ya kan? Makanya gue hampir tiap hari tuh apa ya? Gue pengen lihat di sana, gue pengen lihat sini. Karena gue pengen tahu, karena buat gue interesting gini. Setiap hari kalau gue turun kan gue ngomong nih, langsung sama warganya gue tanyain. Sampai gue gini orang nanya, yang duduk lagi ngantri bantuan sosial tunai misalnya, dapat duit 600.000 nih ya kan, ibu-ibu udah tua apa pakai masker lah kan, gitu. Kalau ngomong pakai masker gampang-gampang susah tuh dengernya ya kan. Bener. Saya langsung tanya tuh, gue langsung tanya, Bu, saya mau tanya, ibu pertama kali didatengin siapa? Tahu ini dari gue sampai kayak gitu-gitu detailnya. Jadi gue pelan-pelan tuh gue kayak survei juga kecil-kecilan itu. Oh jadi gue tahu nih tim gue di bawah gimana, tim kabupaten kota gimana. Gue tanya tuh. Gue tanya dari mulai di data sampai ibu duduk di sini tuh berapa, kayak gitu tuh. Jadi gue tahu. Jadi kalau di kota itu misalnya pendataan bisa dari mulai data pertama sampai ngantri bantuan tuh bisa 2 minggu. Tapi lo kalau di luar sana bisa sebulan lebih. Jadi tidak bisa seragam bro. Apalagi kan kita kan negaranya kepulauan Tapi this is good loh bro. Maksudnya begini, mungkin buat lu ini menjadi apa ya? It's not a CV, tapi apa ya, menjadi apa ya? Apa bahasa Indonesianya ya?
apa sih kayak Apa ya? You know what I mean? Kayak sesuatu. Menurut gue ini ilmu baru juga. Iya kan, ya kan, you learn new things kan. I'm being educated. Dude, if you fucking pass this man, you become gimana ya? Menteri Sosial paling sulit sebanyak ini. Aduh ampun. Tapi ya yang penting sih kuncinya kalau gue sih itu tuh di depan ditulis stay positif tuh. Gue tadi lagi mikir apa ya? Stay positif sama itu tuh stay fokus. Ini kayaknya udah di style pas banget nih buat gue nih. Dan